Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pembahasan kita hari ini kita akan belajar pembahasan soal-soal fisika untuk seri yang ketiga, di mana materinya adalah elastisitas, kemudian momentum dan impuls serta fluida. Baik, namun sebelum kita lanjut pembahasannya, saya minta kepada para sahabat fisika untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. 3 buah pegas identik tersusun seperti pada gambar di samping. Masing-masing pegas dapat meregang sepanjang 2 cm. Jika diberi beban sebesar 600 gram, maka nilai konstanta pegas gabungan pada sistem tersebut adalah titik A 45 Newton per meter, 200 Newton per meter, 225, 450, dan 900 Newton per meter. Nah, kita lihat susunan pegasnya. Antara K1 dan K2 dan K2 ini adalah susunan paralel. Jika susunan paralel, maka kita hitung kapasitas penggantinya itu Kp sama dengan K1 tambah K2. Karena nilai konstanta pegas adalah K, berarti K1 tambah K2 berarti K tambah K menjadi 2K. Jadi antara K1 dan K2 ini sudah berubah menjadi rangkaian seri. Nah, Kp seri itu seri dengan K3. Jadi ini dianggap sebagai Kp itu sudah seri dengan K3. Nah, untuk menghitung kapasitas pengganti untuk yang rangkaian seri, berarti 1 K total sama dengan 1 Kp tambah 1 K seri. 1 K total sama dengan 1 Kp-nya kita ganti dengan 2K, karena tadi K tambah K 2K ya. 1/2K tambah 1 K, berarti 1 K total sama dengan 1 tambah 2 per 2K. Jadi sama-sama kita samakan penyebut 2K. Yang depan berarti 1 per 2K tetap. Ini kita kalikan 2 per 2K berarti sama dengan 1 K juga. Berarti 1 tambah 2 per 2K. Berarti 1 K total sama dengan 3 per 2K. Maka K totalnya sama dengan, kita balik saja, berarti K total sama dengan 2K per 3 atau 2 per 3K. Nah, berapa konstanta pegas gabungan pada gambar ini, pada sistem ini? Berarti F sama dengan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. F-nya sama dengan M kali G. M-nya 0,6, jadi 600 gram dirubah ke kilogram, 600 bagi 1000 dapat 0,6. Gravitasinya 10, 0,6 kali 10 sama dengan 2 per 3K kali pertambahan panjang pegasnya 2 cm dirubah ke meter menjadi 0,02 meter. 0,6 kali 10 dapat 6. 2 per 3K kali 0,02. 6 kali 3, 18. Ini tetap 2 kali 0,2 dapat 0,04, berarti 0,04K. Berarti K sama dengan 18 bagi 0,04 sebesar 450 Newton per meter. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini adalah menghitung energi potensial pegas. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang delta X pada sebuah pegas. Energi potensial pegas saat mengalami pertambahan panjang 14 cm adalah titik. Jawabannya sudah ada di samping ini, 11,2, 5,6, 1,12, 0,56 Joule, 0,112 Joule. Nah, energi potensial pegas itu persamaannya adalah 1/2K kali X pangkat 2. Jadi saya ulangi, energi potensialnya 1/2K kali X pangkat 2. Jadi pertama kita hitung dulu berapa nilai K dari grafik ini. Dari grafik ini berapa nilai K-nya. Nah, persamaannya menggunakan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, berarti K sama dengan F per delta X. Kita masukkan nilai F-nya. F-nya di sini kita ambil yang ini, yang sudah ada tandanya ini. F-nya 8, K-nya 0,14, 14 cm ya, dirubah ke meter, berarti 8 kali 0,14. Sekarang kita masukkan ke persamaan energi potensial, berarti 1/2K kali X pangkat 2. 1/2K-nya 0,8 per 14. Kemudian X-nya adalah 0,14 pangkat 2. Berarti energi potensialnya sama dengan 1/2K
kali, oke. Ini 0,14 pangkat 2 berarti 0,14 kali 0,14. Berarti 0,14-nya habis, 1. Ini tinggal 0,14. Berarti karena pangkat 2 ya, berarti 1/2 kali 8 kali 0,14. 8 bagi 2 dapat 4. 4 kali 0,14 sama dengan 0,56 Joule. Ini besar energi potensial. Bisa juga langsung kita gunakan kalau berbentuk grafik begini, kita tinggal hitung saja berapa luas di bawah kurva ini. Ini kalau kebetulan berbentuk segitiga, maka kita gunakan persamaan 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alasnya itu adalah 14, berarti 0,14 ya dirubah ke meter, tingginya 8. Nah, sama tadi nih, 8 bagi 2, 8 bagi 2 4 kali 0,14 dapat 0,56 Joule. Jadi bisa juga digunakan persamaan ini. Tinggal kita hitung berapa luas di bawah kurva tadi. Karena berbentuk segitiga, kita gunakan persamaan 1/2 kali alas kali tinggi. Kita lanjut ke materi hukum momentum dan impuls. Nah, yang pertama adalah impuls. Sebuah peluru karet berbentuk bola masanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti gambar. Jadi ini bergerak ke kanan kemudian terpantul kembali ke arah kiri. Jika bola dipantulkan dengan laju yang sama, maka bola menerima impuls sebesar titik. Oke, A12, 6, 5, 3, dan 2. Nah, impuls itu adalah merupakan perubahan momentum. Jadi, dasarnya bahwa impuls adalah perubahan momentum. Di mana momentum sama dengan M kali delta P. Oke, masanya 60 gram dirubah ke kilogram, berarti 60 bagi 1000, 0,06 kilogram. Nah, kita buat perjanjian tanda dulu. Tanda negatif, nah ini jadi dasarnya sebenarnya P1 kurang P2 ya. Jadi P1-nya adalah minus 50 bergerak ke arah kiri. Ini berbalik ini. Kecepatan akhirnya, makanya di sini minus 50. Kecepatan awalnya adalah 50. Jadi minus 50 kurang 50. Jadi dia mengarah ke kiri, makanya dia minus 50. Kemudian yang adalah kecepatan awalnya adalah 50. Berarti 0,06 kali min 100. Min 100 berarti habis nolnya semua, tinggal minus 6 meter per sekon. Jadi impulsnya adalah 6 Newton sekon. Impulsnya adalah 6 Newton sekon. Ini tanda minus hanya menunjukkan bahwa dia mengarah ke arah kiri. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4 mengenai tumbukan. Untuk materi momentum dan impuls serta tumbukan. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti pada gambar. Jadi kecepatan P1-nya adalah 8 meter per sekon. Kecepatan 2-nya adalah 10 meter per sekon. Kebetulan massanya sama, jadi tidak disebutkan berapa kilogram ini karena massanya sama. Nah, jika V2 aksnya adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per sekon. Jadi setelah bertumbukan, ini benda 2 kembali ke arah kanan dengan, kalau tadi bergerak ke kiri benda 2 ya, 10 meter per sekon, dia kembali dengan kecepatan laju 5 meter per sekon. Kira-kira setelah tumbukan ini benda 1 kecepatannya berapa? Nah, ini adalah merupakan menggunakan hukum kekalan momentum awal sama dengan momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Yaitu M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Ini. Nah, M-nya massa 1 dan massa 2 kebetulan sama, kita beri ke indeks saja atau massanya adalah M saja. M. Berarti P1 adalah 8M, berarti kecepatannya P1 adalah 8M. Kecepatan V2 adalah 10, karena dia mengarah ke kiri makanya minus 10. Minus 10M. Kemudian kecepatan setelah bertumbukan M kali P1 aksen tambah 5M. Jadi 5M adalah kecepatan 2 setelah bertumbukan. Dia tandanya tambah positif karena dia mengarah ke kanan. Oke. Jadi 8M tambah ini M-nya sebentar ini 8M kurang 10M sama dengan minus 2M. Kemudian ada sama-sama nilai M-nya, ada angka M-nya di sini sama, berarti P1 aksen tambah 5 kali M. Jadi dikeluarkan nilai angka M-nya ini. Nah, kebetulan ada M-nya di sebelah kanan dan kiri, makanya kita coret saja M-nya. M-nya habis, tinggal minus 2 sama dengan P1 tambah 5. Berarti P1 aksen sama dengan minus 2
kurang 5. Pindah ke ruas kiri menjadi kurang 5 ya. Berarti minus 7. Jadi kecepatan P1 setelah bertumbukan adalah 7 meter per sekon. Nah, tanda minus lagi, ini hanya menunjukkan bahwa dia mengarah ke arah kiri. Tidak ada dalam jawaban ini minus 7, yang ada cuma 7 meter per sekon. Kemudian tanda minusnya saya ulangi bahwa dia hanya menunjukkan bahwa arahnya mengarah ke kiri setelah bertumbukan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tadi nomor 4 adalah tumbukan linting sempurna, sekarang ada tumbukan tidak linting sama sekali. Artinya bahwa setelah bertumbukan kedua benda bersatu. Jadi konsepnya bahwa tumbukan tidak linting sama sekali adalah kedua benda setelah bertumbukan menjadi bersatu. Dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar, jadi searah ini. Karena kemudian kedua bola bertumbukan tidak linting sama sekali. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah titik. Nah, kebetulan setelah bertumbukan bersatu, makanya kita tinggal cari saja kecepatan kedua-duanya, yaitu sebesar V. Persamaannya adalah MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA tambah MB. Ini berlaku jika tumbukan tidak linting sama sekali. Masanya satu adalah 1 kg, 1 kali 2, ini benda 1, benda A ya. Tambah 1 kali min 1 karena ini kecepatannya 1 kali 1 per 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1. Berarti 1 kali 2, 2 tambah min 1 sama dengan 2 kurang 1 dapat 1. 1 per 2 dapat 0,05. Ini sorry mungkin arahnya ini mengarah ke kiri, bukan mengarah ke kanan ini. Ini ada kesalahan ini. Mengarah ke kiri. Ini mengarah ke kiri, makanya dia minus 1 dan kecepatan 1 meter per sekon ya. Kemudian dia mengarah ke kanan, tapi setelah bertumbukan kedua benda bersatu. Nah, setelah bertumbukan ternyata bendanya mengarah ke kanan ini, makanya dia tanda plus di sini. Plus 2 tambah kali 1 tambah 1 kali min 1 berarti 2 kurang 1 dapat 1, 1 per 2 dapat 0,05. Jawabannya adalah 0,5 meter per sekon arah kanan. Oke, baik, kita lanjut ke fluida. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. Air mengalir pada satu pipa seperti pada gambar dengan perbandingan diameter D2 per D1 sama dengan 2 banding 1. Jadi diameter 2 ini, pipa 2 lebih besar daripada diameter 1, 2 banding 1. Jika kecepatan air mengalir pada pipa besar adalah 40 meter per sekon, maka kecepatan air mengalir pada pipa kecil adalah titik. Jadi konsepnya kalau misalnya Anda tidak punya waktu untuk mencakar, pilihan jawabannya kita persempit dulu. Jadi pipa besarnya adalah 40 meter per sekon, maka pipa kecilnya itu harus lebih dari 40. Itu secara logika itu harus lebih dari 40, maka pilihan A dan B sudah tidak masuk akal. Tinggal jawabannya adalah C, D, dan E. Seandainya Anda tidak punya waktu untuk mencakar. Namun lebih bagus lagi kalau Anda punya kesempatan untuk mengerjakan satu persatu. Yang pertama bahwa berbentuk lingkaran, pipanya berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi R pangkat 2. Nah, persamaan kontinuitas itu menggunakan persamaan A1P1 sama dengan A2P2. Nah, karena kebetulan luasnya adalah VR pangkat 2, maka kita ganti ini A-nya dengan VR pangkat 2. P-nya sama, maka tinggal P1 per R1 pangkat 2 sama dengan P2 per kali R2 pangkat 2. Ini bisa kita pakai dua-duanya persamaan, salah satu dari yang ini tergantung pada kebutuhan soal saja. Bisa juga menggunakan diameter, berarti luas pipa 1/4 pi kali D pangkat 2. 1/4 pi-nya sama, berarti tinggal D-nya saja. Makanya muncul persamaan ini, P1 kali D1 pangkat 2 sama dengan P2 kali D2 pangkat 2. Nah, dalam soal ini yang adalah diameter, makanya kita pakai yang ketiga ini, rumus yang ketiga. P1 D1 pangkat 2 sama dengan P2 D2 pangkat 2. Berarti P1, kebetulan P1 yang dicari pipa kecil ya. P1 sama dengan D2 pangkat 2 per D1 pangkat 2 kali P2. Nah, jadi ini per ini ya, D2 pangkat 2 per D1 pangkat 2 kali V kecepatan 2 ya, pipa 2. Nah, sama-sama pangkat 2 bertinggal D2 per D1 pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya kita keluarkan kali V2. Perbandingan D2 per D1 dari soal ini adalah 2 banding 1. Makanya 2 per 1 pangkat 2 kali 40.
2 pangkat 2 dapat 4, 1 pangkat 2 adalah 1, berarti 4/1 dapat 4. Gitu ya, 4 kali 40 sama dengan 160 meter per sekon. Jadi kecepatan air pada pipa kecil adalah 160 meter per sekon. Kita lanjut ke tangki bocor atau teori Amato-Riccioli. Sebuah tangki diisi dengan air sampai mencapai ketinggian 3,05 meter, sampai di sini tingginya. Pada jarak 1,25 meter dari dasar tangki terdapat sebuah kerang dengan luas penampungan 1 cm pangkat 2. Kira-kira berapa kecepatan air yang keluar dari kerang tersebut? Jawabannya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6 meter per sekon ya. Nah, untuk persamaan Torricelli atau teori Amato-Riccioli untuk menghitung kecepatan air pada tangki bocor adalah akar 2G kali delta H. Saya ulangi, akar 2G kali delta H. Jadi 2, G-nya 10. Kalau tidak dalam soal, berarti G-nya itu 10. Kemudian H-nya itu adalah delta H adalah 3,05. Jadi H ini maksudnya adalah jarak dari sini. Jarak dari sini sampai ke sini. Berapa jaraknya nih? Inilah H di sini. 1,8. 3,05 kurang 1,25 dapat 1,8. 20 kali 1,8 dapat 36. Akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. Lanjut nomor 8. Masih masuk fluida ini, yaitu persamaan Bernoulli gaya angkat sayap pesawat terbang. Gambar di bawah ini menunjukkan penampang melintang dari sayap pesawat terbang saat aliran udara melewati bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, di mana P adalah tekanan udara dan V sama dengan kecepatan aliran udara. Nah, mekanisme supaya pesawat dapat terangkat ke atas adalah, jawabannya sudah ada. Kira-kira apa jawabannya ini? Pertama kita lihat dulu, indeksnya adalah, indeks 1 adalah bagian atas pesawat. Kemudian indeks 2 diberikan, ini pada gambar ya, indeks 2 diberikan pada bagian bawah pesawat. Nah, konsepnya supaya pesawat dapat terangkat, maka tekanan dari bawah harus lebih besar daripada tekanan di atas. Kalau tekanan di atas, pasti pesawatnya turun. Jadi konsepnya bahwa tekanan dari bawah ini dari bawah ini harus lebih besar daripada atas. Syaratnya apa? Supaya tekanannya besar, maka kecepatannya harus lebih kecil. Jadi antara kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi kecepatan, jadi supaya dapat terangkat, maka V1 ini harus lebih kecil daripada V2. Tekanan di atas harus lebih kecil daripada tekanan di bawah. Kemudian akibatnya V1 lebih besar daripada V2. Nah, ini sebenarnya kebalikannya ini. Kecepatan di atas itu harus lebih besar, harus lebih kebalikan antara tekanan ya. Di antara tekanan dan kecepatan itu berbanding terbalik. Jika kecepatan angin besar, maka tekanannya kecil. Maka kecepatan di atas itu harus lebih besar daripada di bawah supaya pesawatnya dapat terangkat. Jadi itu syaratnya. Jadi mekanisme supaya terangkat ini, V1 lebih besar daripada V2 dan kecepatan aliran udara bagian atas harus lebih besar daripada di bawah. Itu jawabannya bagian B. Kita lanjut ke pipa U nomor 9. Sebuah pipa U berisi air dan minyak dalam keadaan stabil seperti pada gambar di samping sudah ada ini. Jika massa air adalah 1 gram per cm kubik, maka massa jenis minyak itu adalah sebesar titik A 0,78, 0,87, 0,98 gram per cm kubik, 1 dan 1,2 gram per cm kubik. Nah, ini menggunakan hukum dasar tekanan hidrostatis. Tekanan pada A, di sini A dan B itu harus sama. Di mana A, di sini A berisi minyak, berarti rho G kali H sama dengan rho air kali G kali HB. Itu. Nah, kebetulan dicari adalah tinggi massa jenis minyak. G-nya sama. Makanya G-nya kita habiskan ini. Nih, massa jenis minyak sama dengan HB per HA, tinggi di kolom B per tinggi kolom A kali massa jenis air. Ya. Tinggi kolom B-nya itu adalah 7, ini 7. Ini ratanya. Makanya di sini adalah 7 cm per 9. Tingginya minyak ini adalah 9. Tingginya 9 berarti 7 per 9 kali 1 adalah 0,778. Jadi massa jenis minyak adalah
0,78. Kalau airnya adalah 1, makanya minyak lebih ringan, lebih kecil masinis dibandingkan air, makanya minyak berada pada bagian atas dibandingkan air di bagian bawah. Itu dasarnya. Kita lanjut ke nomor 10, masih hampir sama konsepnya di nomor 9 tadi. Benda dengan berat W dicelupkan ke dalam cairan X dan Y secara bergantian. Pada saat dicelupkan ke dalam cairan X, ada 0,8 bagian benda yang berada di atas permukaan cairan. Jadi yang muncul adalah 0,8. Sedangkan pada cairan Y, ada 0,5 bagian yang muncul di permukaan. Berarti setengahnya muncul, setengahnya tenggelam di Y. Sedangkan di X yang muncul 0,8, berarti yang tenggelam adalah 0,2. Nah, jika massa jenis cairan X adalah 2000, kira-kira berapa massa jenis cairan Y? Kita gunakan persamaan gaya apung. Gaya apung pada cairan A sama dengan gaya apung pada cairan Y. Itu rho G kali V, rho X ya, massa jenis S kali G kali volume benda yang tercelup. Ini volume benda yang tercelup, bukan yang muncul ya. Kalau ini muncul di permukaan dalam soal ini. Jadi Vx adalah volume benda yang tercelup pada cairan X. Kemudian massa jenis Y kali G kali volume benda yang tercelup pada ini VY adalah volume benda yang tercelup pada cairan Y. Kebetulan G-nya sama, kita habiskan saja G-nya. Kita masukkan, berarti rho X kali Vx sama dengan rho Y kali Vy. Massa jenis S-nya adalah 2000. Oke, volume yang tercelup adalah 0,2 di X ya. Yang muncul 0,8, berarti yang tercelup adalah 0,2. Kemudian massa jenis Y dicari. Kemudian yang tenggelam di Y adalah 0,5. Kan setengahnya tenggelam, setengahnya muncul. Berarti 2000 kali 0,2 dapat 400. Massa jenis Y kali 0,5. Berarti massa jenis Y sama dengan 400 kali 0,5 dapat 800 atau 400 kali 2 ya, 1/2. 400 bagi 1/2 dapat 800 kg meter pangkat 3. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya minta dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.